Saya memulai usaha Luptik Art ini berawal dari mencoba lomba-lomba yang diadain oleh tingkat nasional, yaitu Business Plan Competition. Yang mana Business Plan Competition ini kami mulai dari nol banget, dari awal kuliah, dan alhamdulillah belum pernah menang. Tapi sampai kami nggak patah semangat, kami terus lanjut untuk berwirausaha, dan kesempatan datang itu dari P2MW, yang mana P2MW ini merupakan program dari UNP sendiri untuk meningkatkan minat mahasiswa terhadap wirausaha. Dan dengan dorongan dari UNP tersebut dan dengan bantuan dana yang kami dapatkan, berdirilah usaha ini, Luptik Art, yang mana Luptik Art ini merupakan usaha lukisan plastik yang terbentuk atau kami termotivasi dari banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Apalagi UNP sendiri wilayahnya sekitar pantai, yang mana pantai UNP, pantai sekitar Padang ini merupakan pantai yang lumayan kotor lah ketika dilihat. Apalagi sampah plastik yang sangat sulit terurai membuat sampah plastik ini menjadi limbah yang sangat meresahkan oleh banyak masyarakat, walaupun pelaku utama itu masyarakat sendiri. Untuk motivasi sendiri sih pertama-tama itu karena banyak ngelihat teman-teman mahasiswa lain ya dalam berjualan atau berusaha gitu. Terus pas ngelihat tuh kayaknya seru juga untuk isi waktu luang, apalagi kita sekarang udah semester 6 kan, jadwal kuliah tuh nggak sepadat dulu gitu kan. Jadi kayaknya untuk motivasi sendiri itu dari teman-teman mahasiswa yang lain. Untuk berjualan manik-manik ini dari media sosial, terutama TikTok, karena saya melihat banyak peluangnya dari berbagai kalangan yang meminati manik-manik ini. Jadi alasan saya berjualan manik-manik ini adalah untuk menambah pengalaman saya sebagai mahasiswa dalam bidang wirausaha. Dan saya juga mahasiswa semester 6 karena mata kuliah banyak yang kosong. Jadi saya memutuskan untuk berjualan karena waktu luang yang banyak. Alasan yang terakhir adalah untuk menambah uang jajan. Dan latar belakang saya membuka usaha sebagai mahasiswa, yang pertama itu karena passion itu mengarahkan saya untuk pengen punya usaha sendiri yang saya pengen itu karena saya pengen semasa kuliah saya tidak ingin terlalu membebankan orang tua, jadi saya berusaha untuk mendapatkan penghasilan sendiri dari usaha saya. Dan untuk keterampilan khusus dari usaha Luptik Art ini sebenarnya nggak terlalu khusus sekali, karena usaha dari produk ini memang memerlukan keterampilan untuk memilih warnanya. Karena jika warnanya tidak sesuai, maka polanya yang dihasilkan juga tidak bagus. Seperti yang di sini, ini ada beberapa komponen warna, dan warna-warna yang dipilih memang harus sesuai dengan desain awal, karena sebelum ini jadi itu harus ada desain awalnya. Dan untuk keterampilan khusus lainnya yaitu sebenarnya Luptik Art ini banyak orang menganggap bahwa sampah kok jadi sebuah karya gitu. Bagi itulah keterampilan yang harus kami ubah pola pikir oleh masyarakat. Bagaimana cara masyarakat menganggap bahwa sampah bisa menjadi sebuah karya. Sampah bukanlah limbah, sampah harus diolah, karena sampah merupakan permasalahan yang bisa krusial bagi masyarakat sekitar gitu. Bisa menyebabkan banjir ataupun bencana-bencana lainnya. Sampah juga Belajar membuat manik-manik ini di media sosial, terutama di TikTok. Lalu saya mengkreasikannya dalam berbagai bentuk variasi sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk keterampilan khusus sendiri sih, karena kebetulan yang saya jual itu usaha makanan, mungkin keterampilan khususnya itu pinter-pinter cari mana bahan yang cocok, tips yang cocok, cara memasak yang cocok, supaya jualannya lebih beda dari yang lain. Dan juga dalam memulai usaha ini, karena saya merupakan mahasiswa dan juga sekarang sudah mahasiswa tingkat akhir, bisa dibilang semester 6, cara saya membagi waktu itu dengan saya memiliki 2 rekan tim, yang mana kami mempunyai porsinya masing-masing. Seperti saya itu lebih ke bidang promosi dan juga keuangan, dan rekan saya bagian produksi dan lain sebagainya. Jadi pembagian waktunya seperti itu. Jadi jika teman satu tidak bisa membackup, maka teman satu bisa membackup, saling backup satu sama lain.
dan juga kami mengerjakan produk ini ketika malam tiba, dan pagi ke sore itu fokus untuk akademik dan malam untuk wirausaha. Karena dari usaha ini kami mematokkan waktu untuk seminggu satu produksi, yang mana ketika satu minggu satu produksi ini kami bisa menyicil sedikit demi sedikit, karena pengerjaan untuk satu produk saja itu bisa memakan waktu 3-4 hari karena detail produknya sangat kecil gitu. Semakin kecil semakin bagus. Itulah bagaimana cara membagi waktu kami antar tim gitu, dan juga di sini Luptik Art sendiri memiliki 3 tim termasuk saya. Untuk membagi waktu saya juga belum sepenuhnya mampu untuk membagi waktu sebaik mungkin, karena di sini saya juga selain kuliah juga jadi ketua organisasi kampus yaitu HIPMI kan, yang notabene juga pengusaha, yaitu Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang. Ditambah lagi sekarang lagi jalan bisnis. Lebihnya saya lebih meningkatkan sistem, karena jika kita punya sistem yang baik maka semuanya akan berjalan dengan baik. Contohnya untuk kuliah, kita datang kuliah, kita selesaikan tugas-tugas yang ada sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nanti di organisasi kita punya tim, punya anggota-anggota yang bakal membantu kita menjalankan organisasi tersebut. Nah yang terakhir baru di bisnis ini saya juga nggak pure menjalankannya sendiri, saya jadi pemiliknya, saya menjalankan nggak juga. Saya menjadi pemiliknya, tapi saya punya tim untuk menjalankan. Jadi semuanya tertata dalam bentuk sebuah sistem. Untuk mengelola waktu sendiri itu dengan akademik, kebetulan kalau dulu kan memang padat ya jadwalnya, tapi kalau sekarang itu nggak terlalu padat. Kelas pun kayak per hari satu kelas aja, atau ada yang 2, dan kebanyakan liburnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya membagi waktu ya, itu sekarang ini lumayan terbantu dengan kelas yang udah mulai cukup sedikit gitu. Lagipun semester ini SKS yang diambil juga nggak terlalu banyak. Dan juga kalau misalnya lagi ada yang libur gitu, baru kita mulai berjualan. Kalau untuk usaha yang saya jalankan sekarang, kalau kerjasama nggak ada sama, itu pure dari saya sendiri, nggak ada partner kerja juga nggak ada. Tapi saya punya tim itu lebih ke jadinya lebih ke bekerja, lebih ke kalau bahasa kasarnya karyawan ya, tapi saya lebih menyebutnya tim. Itu kita ada di manajemen keuangan, manajemen marketing, sama ada manajer pengelola di usaha itu. Kalau untuk partnernya sekarang nggak ada yang kerjasama. Untuk bahan-bahannya sendiri sih pertama-tama itu survei dulu kan, kita survei dari beberapa tempat toko buah, dan alhamdulillah kita dapat dari pasar ya, ini yang paling murah sih gitu, yang dari kita cari gitu kan, yang paling murah. Langganan juga di situ lumayan jauh perbandingannya dibanding dengan toko lain. Selain itu untuk bahan-bahan sih itu kita ada kayak semacam toko kue online yang emang udah langganan beberapa kali di sana juga. Untuk jaringan bahan-bahan yang lain itu rata-rata bahan standar sih dalam pembuatan kue. Jadi kan paling yang dicari ya topping, terus buahnya, pisangnya. Kalau untuk bahan utama sih itu aja sih tadi. Saya berbelanja bahan baku manik-manik ini di salah satu toko yang ada di Shopee. Karena saya sering berbelanja di sana, maka pihak toko tersebut sering memberikan saya diskon. Untuk hal itu sih kami sih menekankan saling jujur ya. Pertama saling jujur dan percaya. Di antara kami ya, walaupun kami udah berteman cukup lama lah gitu selama kuliah, tapi dengan adanya jujur dan percaya mungkin itulah membuat ikatan kerja sama kami itu lebih kuat gitu. Selain itu mungkin nilai-nilai yang kami anut lagi selama berjualan itu, jangan kalau jualan supaya lebih berkah, kita juga harus jujur kepada pelanggan maupun vendor ya gitu, panitia acara gitu. Biasa kami selalu jujur. Selain itu mungkin kita juga kalau sudah kita laksanakan, kita nggak akan berhenti di tengah-tengah. Apapun kondisinya, kendalanya akan ya insya Allah kita hadapi lah gitu. Kita cari solusinya bersama-sama, jangan pernah berhenti di tengah-tengah. Misi poin terpenting dari sebuah usaha
kita harus menaruh kepercayaan ke orang yang benar-benar kita percaya. Sama kayak saya kan lagi kuliah dan menjalankan bisnis. Saya mempercayakan sepenuhnya bisnis saya ke orang yang saya percayai. Nah, untuk menilai kita bisa percaya sama orang itu tergantung aspek-aspek yang dia berikan. Kalau dia jujur, dia menjalankan tugasnya dengan baik, kita bisa nggak benar kepercayaan. Karena kalau saya pribadi nggak percaya nih dengan anggota saya, gimana saya mau menjalankan bisnis sedangkan saya masih kuliah. Oke, mungkin untuk tantangan banyak sih, karena kita di sini sebagai mahasiswa kan. Kalau kita sebagai mahasiswa menjalankan sebuah usaha, jadi kita nggak bisa fokus ke usaha yang kita jalani, karena kita bakal bercabang-cabang kan. Kuliah, organisasi, baru bisnis. Tapi kalau kita fokus ke bisnis, kayaknya kita bisa mengembangkan apa yang perlu dikembangkan. Cuman balik lagi, sebagai mahasiswa, sebagai orang terpelajar dan terdidik lah, dibantu juga dengan pengalaman dan relasi dari organisasi. Semua problem-problem yang ada itu bakal kita minimalisir untuk tidak terjadinya sebuah masalah. Bagaimana Abang mengidentifikasi peluang usaha Abang gitu? Sama kayak awal tadi, apakah ada metode khusus yang Abang gunakan untuk sarannya? Oke, saya ambil contohnya di bisnis yang saya jalani itu ada 3 tadi kan. Saya ambil 2 contoh, F&B sama bakso pendol. Nah, di sini sebagai mahasiswa, sebagai manusia, semua orang pasti butuh makan. Oke, kita tandai dulu, kita garis bawahi dulu, semua orang pasti butuh makan. Jadi targetnya itu semua orang pasti bakal membeli makanan, tergantung lagi inovasi-inovasi yang kita berikan untuk usaha kita. Yang kedua itu bakso vendor yang lebih ke vendor baju. Nah, sebagai manusia juga kita pasti butuh pakaian kan, butuh yang kita pakai. Nah, bisnis yang nggak pernah mati itu yang saya tahu ada 3 yang berpotensi besar untuk berkembang. Yang pertama bisnis makanan, yang kedua bisnis pakaian, yang ketiga bisnis kosmetik. Nah, 3 bisnis itu yang saya tahu yang usahanya itu bakal saling berkaitan. Makanya saya udah punya dua dari 3 yang jadi target saya. Untuk kosmetik juga lebih ke mempelajari terlebih dahulu, karena yang memakai kosmetik itu cewek kan, kebanyakan. Jadi saya juga mempelajari dulu. Sangat-sangat membantu. Karena untuk marketing sekarang, karena orang udah semuanya memakai teknologi, media sosial, sangat membantu untuk mempromosikan barang yang lagi kita butuhkan. Karena seperti kita yang bisnisnya F&B, orang nggak bakal tahu kalau marketing kita nggak bagus. Jadi sangat membantu. Oke. Dan juga bagaimana cara kami memasarkan produk ini? Kami melalui sosial media yang utama, karena melalui sosial media ini kita dapat menjangkau seluruh pasar yang ada. Kita dapat seperti kami melakukan di Shopee itu sudah tersedia, itu dapat dicari Luptik Art. Di sosial media kami promosi juga, di WhatsApp juga, dan juga kami promosi melalui word of mouth, yang mana word of mouth ini melalui mulut ke mulut. Tidak hanya sosial media, mulut ke mulut merupakan promosi yang sangat bisa dibilang sukses. Dan juga bagaimana cara memasarkan selanjutnya itu kami sering ikut expo yang kami itu merupakan branding bagi diri Luptik Art ini untuk memperkenalkan bahwa sampah bisa menjadi sebuah karya, dan juga masyarakat bisa mengolah sampah menjadi sebuah karya yang bernilai ekonomi. Dan juga kami pernah mengikuti expo tingkat nasional, yang mana produk kami ini pernah dibeli oleh salah satu DPR RI, dan itu merupakan pencapaian terbesar dari Luptik Art. Saya berjualan manik-manik ini melalui via offline dan via online. Via offline-nya itu ketika ada event-event tertentu dan saya membuka stand di sana. Dan kalau via online saya menjualnya di dalam aplikasi Shopee.